Pertanyaan selanjutnya dari Esther Sabatini, Malam Pendeta Sabuin dan HCI, dalam kitab Yakobus 5 ayat 14-16 mengenai pengurapan orang sakit. Biasanya saya lihat pengurapan ini dilakukan pada orang yang sudah sakit keras atau sekarat. Bagaimana dengan yang sakit lebih ringan? Ya, silakan pendeta. Ya, tolong dibaca dulu ayatnya. Saya akan bacakan ayatnya dalam Yakobus 5 ayat 14-16. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia, dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Terima kasih untuk pertanyaan ini. Cukup unik pertanyaannya, karena dikatakan oleh saudari Esther Sabatini bahwa biasanya dia lihat pengurapan seperti mengikuti Yakobus 5 ayat 14-16 ini dilakukan pada orang yang sudah sakit keras atau sekarat. Dan mungkin itu betul yang seperti, karena ini kesaksian dari saudari Esther ini yang ia lihat katanya. Tapi apakah memang demikian tujuan dari ayat ini? Apakah ini diberikan kepada mereka yang nampaknya secara manusia tidak lagi mempunyai harapan untuk sembuh, sehingga pengurapan itu sering diartikan oleh beberapa orang sebagai ucapan selamat jalan dan sampai bertemu lagi? Apakah memang demikian? Seperti yang sudah dibacakan oleh Lando tadi, dalam ayat yang ke-14, kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, ya, Alkitab hanya berbicara tentang kalau ada di antara kamu yang sakit. Kata sakit disebutkan di sana. Lalu kemudian ayat 15 mengatakan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, ya, dan Tuhan akan membangunkan dia, dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya akan diampuni. Ini menarik karena ayat ini tidak mengatakan kalau ada di antara kamu yang sakit keras. Tidak. Hanya dikatakan kalau ada di antara kamu yang sakit. Apa buktinya bahwa ini adalah bukan sakit keras di mana orang itu, mohon maaf, mungkin tidak sadarkan diri lagi, lalu kemudian keluarga memanggil pendeta atau penatua untuk mengadakan pengurapan. Karena di dalam ayat yang ke-14 tadi saya baca sekali lagi, kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, biarlah ia memanggil penatua jemaat. Jadi yang panggil penatua jemaat dalam ayat ini bukan keluarga-keluarganya. Yang panggil penatua jemaat adalah dia yang sakit yang panggil. Artinya sakitnya itu dalam keadaan di mana ia masih bisa berbicara, ia masih bisa meminta tolong untuk memanggil orang, dan lain sebagainya. Jadi tidak disebutkan di sini sebagai sakit keras. Lalu kemudian doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan
orang sakit itu dan Tuhan akan membangunkan dia. Karena orang ini bukanlah sakit keras yang disebutkan di sini, dan dia sadar dia bisa memanggil penatua, maka doa ini bukanlah doa yang tidak melibatkan dia di dalam doa. Dia juga turut berdoa. Jadi iman di sini bukan hanya iman yang berdoa, tapi iman yang didoakan juga dalam konteks ini ya, dalam konteks ini itu yang terjadi. Nah, kata sakit ini atau kata yang dalam bahasa Yunaninya adalah astheneo ya, atau itu kata kerjanya atau kata bendanya asthenia, bisa juga diartikan bukan hanya sakit tetapi kelemahan atau fisik yang lemah. Waktu Lazarus sakit, kita bandingkan saja dua. Lazarus sakit keras di dalam Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ketiga. Waktu itu dikatakan dalam Yohanes 11 ayat yang ketiga, dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Lalu kemudian kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ya. Dan Yesus sampai, Lazarus sudah meninggal, bahkan sudah dikubur. Ternyata sakit itu membawa kematian bagi Lazarus. Tetapi kata asthenia atau kata sakit atau kata astheneo untuk kata kerjanya bukan hanya untuk sakit seperti sakitnya Lazarus yang beberapa hari kemudian dia meninggal dunia, tetapi digunakan juga untuk Paulus contohnya. Di dalam 2 Korintus pasal yang ke-12, 2 Korintus pasal yang ke-12, ayat yang ke-9, tetapi jawab Tuhan kepadaku, demikian kesaksian Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku. Kata kelemahan di sini sama bahasa Yunaninya dengan kata sakit, yaitu kata astheneia. Kelemahan. Apa kelemahan Paulus? Apakah kelemahan fisiknya ini akan membuat dia meninggal dunia? Paulus meninggal dunia bukan karena ia sakit atau karena suatu penyakit. Ia meninggal dunia menurut catatan sejarah gereja adalah karena ia dihukum mati oleh Kaisar Roma pada saat itu. Kemungkinan besar waktu itu adalah Kaisar Roma. Jadi walaupun itu hanya kelemahan fisik yang sedikit saja, dan kalau kita baca konteksnya mungkin agak panjang jadi ceritanya, ini Paulus kemungkinan besar menurut ayat-ayat pendukung lainnya yang mungkin lain kali kita boleh bahas, dia mempunyai gangguan pada penglihatannya, di mana dia tidak bisa melihat dengan sangat jelas. Ya, ada banyak ayat pendukung untuk itu, kita skip saja. Tapi itulah gangguan penglihatan pada mata pun juga dikatakan sebagai sakit, kelemahan. Jadi mendoakan orang sakit dalam Yakobus 5 dengan mengolesi minyak itu bukan ditujukan hanya kepada orang yang sakit keras, tetapi kepada siapa saja yang sakit. Dan yang memanggil, menurut ayat tadi kita sudah baca dalam Yakobus, yang memanggil penatua adalah orang yang sakit. Perhatikan ada dua hal yang disebutkan setelah penatua itu datang dan berdoa dalam Yakobus pasal yang ke-5. Coba kita baca di dalam ayat yang ke-15. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia, dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Jadi tujuannya bukan semata-mata kesembuhan secara fisik, tapi ia mau supaya berdoa, dia mau supaya disaksikan oleh penatua, dia mau memperbaiki hubungannya dengan Tuhan,
dia memohon ampun melalui doa kepada Tuhan, dia memohon ampun akan dosa-dosanya, dan dosa-dosanya itu akan diampuni. Kenapa? Karena dia memohon kepada Tuhan supaya dosa-dosanya itu diampuni. Jadi tujuannya bukan hanya kesembuhan fisik, tetapi terlebih dari itu adalah agar ia boleh memperbaiki hidupnya, kehidupan rohaninya, hubungannya dengan Tuhan, dan dia mau supaya dosa-dosanya itu diampuni. Jadi sekali lagi ini bukan untuk yang sakit keras saja. Tadi Esther menggunakan kata sekarat, bukan, tetapi untuk yang sakit. Ya, tapi ini harus dibuat dengan sungguh-sungguh, bukan sesuatu yang dibuat dengan biasa-biasa begitu saja. Terima kasih.